bibir pelaku usaha ini membuat bahwa dia itu semakin kaya dengan objek dari masyarakat yang miskin. Artinya apa? Banyak sekali misalkan toko-toko minimarket ya, yang itu hanya dikerjakan oleh maksimal 3 orang, kepala toko, lalu kepala gudang, sama bagian pelayanan. 3 orang itu bahkan menurut data-data itu omsetnya sudah setara dengan 20 toko kelontong. Jadi setiap ada bisnis retail, terutama dari bisnis retail yang nasional, ya misalkan ada Indomaret, Alfamart itu, ternyata itu membuat gulung tikar 20 toko kelontong. Akhirnya apa? Akhirnya kekayaan itu mengalir kepada segelintir orang. Lalu berikutnya, bagaimana masyarakat miskin itu mensikapi supaya dia itu tidak makin miskin. Tadi sudah disampaikan ya tentang ada beberapa jenis badan usaha ya, atau bisnis itu yang mulai dari usaha pribadi atau perorangan, lalu usaha persekutuan atau komoditas atau CV, dan usaha PT. Lalu berikutnya oleh Pak Mardiono tadi disampaikan, ternyata di samping itu ada badan usaha yang berbentuk koperasi. Nah, koperasi sendiri tadi sudah disampaikan ya, bahwa sebetulnya koperasi itu akan memberikan kesejahteraan terutama kepada anggota, bahkan kepada masyarakat. Nah, sekarang kalau kita terus berhadapan ya dengan bisnis-bisnis yang berskala nasional, tentunya kita kalah. Jadi keuntungan dia itu terus menyedot si miskin itu, sehingga yang mengerucut tadi orang kaya itu makin kaya. Maka dari itu salah satu alternatif supaya kita tidak lebih miskin lagi, yaitu kita berserikat ya, atau membuat kelompok, atau yang sekarang kita bicarakan adalah membentuk koperasi. Kita tahu bahwa koperasi itu bahwa dia akan diselenggarakan oleh anggota dan untuk anggota. Artinya apa? Bahwa distribusi bahwa anggota itu bergabung dalam koperasi itu nantinya akan mendapatkan distribusi keuntungan, sebagian keuntungan pada saat akhir periode yang kita kenal dengan SHU. Apa kepanjangan SHU? Sisa hasil usaha yang akan dinikmati lagi. Dengan begitu, maka anggota koperasi itu meskipun dia membelanjakan ya, uangnya kepada produk koperasi, baik itu produk jasa maupun barang, maka dalam periode tertentu keuntungan dari koperasi itu akan mengalir lagi pada anggota. Dengan begitu, maka seseorang yang menjadi koperasi itu akan tertolong biaya atau beban hidupnya itu dengan adanya SHU kepada anggota koperasi. Maka dari itu, untuk membentengi ya masyarakat kita supaya tidak makin miskin, maka dari itu koperasi adalah salah satu cara. Jadi sekarang bayangkan ya, pemilih-pemilih gerai yang sifatnya nasional itu bisa sekaya itu. Sebetulnya kalau itu gerai-gerai itu diselenggarakan oleh koperasi, maka keuntungan sebagian akan menjadi keuntungan anggota. Jadi, tapi dalam konteks ini kita hanya melihat bahwa gerai-gerai yang omset penjualannya tinggi, keuntungan yang tinggi itu hanya mengalir pada pemilik saja. Nah, tentunya dengan konsep koperasi ini, bahwa anggota itu sebagai pemilik, dengan begitu pada periode tertentu anggota itu akan mendapatkan pengembalian dalam tanda kutip, bahwa pengembalian dalam bentuk SHU kepada anggota. Dengan begitu, dengan beranggota kepada koperasi, maka otomatis kesejahteraan daripada anggota itu meningkat. Dan pada gilirannya, maka sasaran masyarakat yang lain atau sosial itu juga akan terimbas dengan berdirinya koperasi. Tapi tentu saja ya, bahwa koperasi sampai saat ini itu masih banyak kendala yang perlu kita selesaikan bersama. Jadi banyak sekali informasi-informasi tentang koperasi itu, khususnya yang negatif, masih tersebar luas di masyarakat. Maka dari itu, dari informasi tersebut
kita berupaya ya, apakah betul memang aksi koperasi itu seperti itu. Dan yang kita tahu bahwa sebetulnya koperasi itu begitu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi dari kata-kata saya ini kita coba ya, bagaimana supaya kita mampu ya nanti mengelola koperasi itu dengan baik. Artinya apa? Bahwa koperasi itu sudah dilaksanakan, sehingga kalau adik-adik, bapak ibu sekalian itu sudah berkecimpung di dalam koperasi, mungkin materinya akan menjadi inspirasi kita ya, atau akan membantu bahwa bagaimana cara pengelolaan koperasi itu yang lebih baik. Begitu ya. Jadi kita mulai ya untuk membahas satu persatu. Jadi nanti bahasan-bahasan yang sudah bersinggungan dengan materi tadi di koperasi kita skip ya. Coba nanti kita buka tentang mana-mana yang belum. Saya berdiri aja supaya nanti bisa melihat materinya. Transparansi atau keterbukaan informasi. Jadi transparansi atau keterbukaan informasi ini penting sekali ya, khususnya bagi anggota, orang yang bergerak di dalam koperasi itu, baik transparansi tentang pengelolaan maupun keuangan sekaligus. Jadi mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme penyelesaian permasalahan dan seterusnya, serta catatan-catatan ya, yang diperlukan supaya seluruh anggota itu memahami bahwa koperasi diselenggarakan secara transparan atau terbuka. Yang kedua, kita lanjutkan. Lanjut. Akuntabilitas. Jadi setiap pengelola koperasi ya, dalam hal ini dia juga harus punya tanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Jadi sesuatu tindakan yang telah dilakukan apabila itu menyalahi pada kaidah-kaidah tertentu, tentunya dia harus melakukan treatment untuk memperbaiki kebenaran. Yang ketiga, kepatuhan ya. Berikutnya kepatuhan terhadap penyelenggara koperasi. Tentunya di sini ada pedoman-pedoman yang harus kita taati ya. Apakah itu pedoman tentang tata tertib dari koperasi atau tata cara, serta pedoman-pedoman tentang pencatatan dari koperasi itu sendiri. Jadi selama koperasi itu keluar dari pedoman, hal itu akan berimbas pada salah kelola koperasi, baik itu oleh mungkin pengurus koperasinya atau dewan pengawas. Oke, lanjutnya kemandirian. Jadi tolok ukur kemandirian koperasi adalah apakah koperasi mampu dan berwenang memutuskan semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha koperasi, mampu dan berwenang dalam mengelola seluruh kegiatan usahanya secara efektif dan efisien, mampu mengarahkan segala sumber dana, mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan usaha koperasi. Jadi kemandirian ini begitu penting dalam berkoperasi kita. Kita lanjutkan yang kelima. Habis ya. Seberapa penting manajemen koperasi ini? Manajemen koperasi merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis untuk mengendalikan dan memanfaatkan segala faktor sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi koperasi memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien sebagai badan usaha yang sesuai dengan kepribadian anggotanya, agar dapat meningkatkan kesejahteraan kepada anggota. Jadi manajemen koperasi ini ada tiga ya. Jadi yang pertama manajemen koperasi itu sendiri, lalu manajemen operasional dan manajemen pemasaran. Jadi manajemen koperasi jadi mengelola ya, bagaimana supaya koperasi yang kita selenggarakan ini senantiasa ya menuju ya pada sasaran yang kita sepakati, yaitu kesejahteraan anggota. Lalu pengelolaan koperasi, bahwa misalkan ya koperasi itu harus patuh pada kaidah-kaidah tertentu. Misalkan tadi yang disampaikan yang tentang berapa besar daripada simpanan, ada pokok, wajib maupun sukarela. Di
sukarela ini jika nanti simpanan pokok dan wajib itu tidak mampu ya menopang kebutuhan dana yang diberikan kepada anggota. Dan yang terakhir adalah manajemen pemasaran itu, bagaimana koperasi itu makin banyak anggota ya. Dengan makin banyak anggota itu harapannya bahwa dana yang terakumulasi itu juga cukup besar sehingga mampu memenuhi seluruh keinginan dari anggota. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa koperasi itu ada koperasi di sektor jasa maupun barang ya. Kalau kita lihat ada sebuah koperasi itu yang punya beberapa unit, ada unit simpan pinjam, lalu ada juga unit pertokoan dan seterusnya, yang keseluruhan itu merupakan memberikan kontribusi ya pendapatan kepada koperasi. Lanjutnya, manajemen dalam koperasi memiliki peran penting untuk melakukan pengelolaan terhadap setiap bidang usaha yang dimiliki oleh koperasi dengan tujuan agar usaha koperasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat mensejahterakan anggotanya maupun masyarakat sekitar. Lanjutkan. Strategi untuk mengelola koperasi. Silakan. Yang pertama, benahi kondisi internal koperasi. Jadi nanti di dalam koperasi itu ada internal dan eksternal. Jadi eksternalnya harus kita maksimalkan dulu supaya berjalan dengan baik. Kalau berjalan dengan baik itu seluruh kegiatan itu sesuai dengan kaidah dan aturan, dan itu ketaatan pada kaidah dan aturan itu akan mereduksi atau mengurangi ya beberapa hal tindakan yang tidak kita inginkan, sehingga harapannya operasi itu bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, menambah kebijakan koperasi. Jadi di sini menambah kebijakan koperasi, konsentrasinya adalah anggota. Seperti kita tahu ya, kekuatan koperasi dari anggota juga. Dan harapannya begitu besar anggota, maka dana yang diakumulasi juga banyak. Tapi kalau nanti ternyata koperasi masih membutuhkan pendanaan yang banyak, tadi ada alternatif ya, bagaimana kalau koperasi itu juga menerbitkan atau meminta bantuan dana pinjaman dari lembaga yang lain dalam rangka. Tapi untuk memutuskan itu akan disampaikan ya ke dalam rapat koperasi yang khusus ya, sehingga nanti dari simpanan margin, simpanan pokok, lalu berikutnya kalaupun simpanan sukarela tidak mampu menutupi, sedangkan keinginan atau kebutuhan dari anggota itu makin tinggi, maka bisa dikeluarkan ya kebijakan, yaitu penambahan dana koperasi dari lembaga keuangan. Lalu membuat promosi di sini juga dalam rangka meningkatkan ukuran koperasi ya. Jadi promosi yang terutama untuk produk-produknya, sehingga harapannya kalau sebuah badan usaha itu mendapatkan gampangnya itu ya istilahnya pendapatan yang tinggi, baik itu di sektor jasa maupun sektor barang, maka harapannya bahwa laba koperasi itu juga akan makin tinggi pula. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau koperasinya itu unit pertokoan, bahwa nanti labanya adalah selisih harga pokok dibandingkan harga jual ya. Tapi kalau nanti di sektor jasa, yaitu simpan pinjam, bahwa pendapatannya adalah pendapatan jasa dari peminjam. Jadi dana yang disalurkan itu akan dikembalikan pokok beserta bunganya atau bagian. Lanjutkan. Lalu yang keempat, yaitu merekrut anggota yang kompeten. Jadi sebisa mungkin kalau memang koperasi itu sulit untuk meningkatkan kapasitasnya, kita berupaya supaya koperasi itu merekrut orang-orang yang tahu ya, yang tahu tentang aturan main di dalam koperasi, sehingga akan menambah kekuatan, memberikan edukasi kepada anggota yang lain,
Dengan begitu maka pengelolaan koperasi itu akan bisa lebih baik. Selanjutnya, mempertahankan tata kelola yang baik. Jadi kalau tata kelola yang sudah baik dilakukan oleh koperasi, jangan sampai bahwa tata kelola yang sudah baik ini justru malah ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kontraproduktif ya, sehingga koperasi dalam kesempatan ini juga akan mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Lanjutnya, yang keenam adalah harus mampu menerapkan trilogi koperasi ya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa trilogi koperasi itu dimiliki oleh anggota, lalu pemanfaatannya dimanfaatkan oleh anggota dan diawasi oleh anggota. Yang pertama harus menitik beratkan pada pelayanan anggota, prestasi ekonomi, dan orientasi sosial. Yang kedua harus memiliki nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan kemandirian. Dan yang terakhir harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip koperasi sebagai landasan kegiatan. Terakhir, ini memang berat ya untuk mewujudkan koperasi itu menjadi koperasi yang baik. Maka tapi semoga upaya-upaya kita untuk meningkatkan ini terus dilaksanakan sehingga nanti koperasi mampu ya, koperasi itu mampu menjadi sokong guru perekonomian kita dan mampu mensejahterakan anggota beserta masyarakat sekitar. Selanjutnya kita review tentang aturan keuangan sedikit yang kalian satunya. Secara garis besar ya, jadi setiap periode koperasi ini akan kita susun laporan keuangan ya. Secara garis besar seperti ini ya. Jadi laporan perhitungan hasil usaha dari Koperasi Sejahtera Mandiri di blok yang pertama ya. Blok yang pertama itu adalah pendapatan ya, blok pendapatan, yaitu yang berasal dari partisipasi untuk anggota, terdiri dari partisipasi jasa pinjaman dan provisi. Jadi kalau jasa pinjaman dari mana? Dari selisih itu ya. Jadi selisih dari dana yang kita pinjamkan dan pengembaliannya. Selisihnya merupakan partisipasi jasa pinjaman. Lalu berikutnya yang kedua dari jasa provisi. Jadi setiap kali koperasi itu memberikan pendanaan kepada anggota, tentunya dia akan memutik ya yang namanya biaya provisi. Biaya provisi bagi kita yang meminjam merupakan pendapatan bagi koperasi. Lalu berikutnya dikurangi dengan beban pokok, yaitu beban bunga. Jadi koperasi itu kan gampangnya begini ya, koperasi itu mendapatkan pendanaan dari anggota lalu menjual lagi ke anggota. Nah tentunya dalam rangka itu koperasi memutik keuntungan kan begitu kan ya. Jadi dia memberikan bunga kepada anggota misalkan 5%, terlalu banyak ya, misalkan 1%, lalu dia menjual 2%. Dan dengan begitu kan ada spread 1% ya, spread 1% itu keuntungan koperasi. Jadi maka dari itu pendapatan itu dipertemukan ya tadi, pendapatan dari jasa anggota dikurangi dengan biaya bunga untuk yang menyimpan. Itu merupakan laba dari koperasi. Lalu selanjutnya akan dikurangi dengan biaya administrasi dan umum. Jadi ada biaya dan umum. Tentunya dalam penyelenggaraan koperasi ini ada pihak-pihak tertentu yang akan melakukan aktivitas itu. Tentunya kita akan memberikan apa ya istilahnya gaji atau upah dan seterusnya, sehingga nanti didapatkan yang namanya ini ya, yang namanya sisa hasil usaha. Jadi di situ ada gaji, beban operasinya, ada beban penyusunan peralatan. Jadi kalau koperasi itu menggunakan peralatan, tentunya peralatan itu kalau digunakan ya dalam satu periode tentunya nilainya akan susun ya. Jadi nilainya ya, tadinya misalkan komputer berharga 7 juta. Kalau diestimasi itu umurnya 7 tahun, paling berarti komputer itu pada akhir tahun pertama nilainya tinggal berapa? 6 juta. Dan seterusnya sampai akhir tahun ke-7 nol ya nilai daripada peralatan. Lalu yang ketiga, beban operasi yang ketiga itu adalah beban pemakaian perlengkapan. Jadi kalau kita ngomong peralatan dan perlengkapan ini berbeda ya. Kalau peralatan itu berkali-kali pakai, tapi kalau perlengkapan sekali pakai.
Kira-kira kalau dalam kantor koperasi itu perlengkapannya apa ya? Apa? Ya kertas, alat tulis dan seterusnya itu yang selama kurun waktu, misalnya di situ ada periode 2 April sampai 31 Mei itu ternyata menghabiskan perlengkapan 100.000, sehingga tiga-tiganya menjadi pemurah daripada partisipasi untuk anggota lalu mendapatkan sisa hasil usaha. Berikutnya, laporan berikutnya. Nah, setelah itu laporan neraca seperti ini ya, kita tahu ya. Ini laporan neraca. Di sisi kiri ada aset ya, mulai kas, utang, perlengkapan kantor, peralatan kantor, beserta akumulasinya. Dan sisi kanan kita lihat ya, ada utang usaha, utang bunga, simpanan sukarela, utang bank, simpanan wajib, pokok, serta SHU kredit sejajar. Jadi sisi kanan ya merupakan liabilities ya, atau kewajiban ya, baik kewajiban kepada pihak lain maupun kepada anggota. Ya, di situ. Jadi di sisi kanan itu pendanaan yang bisa diakumulasi oleh koperasi, lalu yang sisi kiri itu adalah untuk menggunakan anggaran tersebut. Maka bisa kita tahu ya, kalau nanti ada simpanan pokok wajib dan sukarelanya itu besar, maka pinjaman anggota bisa besar pula. Tapi kalau itu nggak mampu, bisa ditopang dengan utang usaha atau utang bunga atau utang bank dimunculkan, sehingga keinginan anggota untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi itu bisa tercukupi. Lalu berikutnya, ini contoh laporan yang lain bentuknya ya. Kalau tadi kiri kanan ya derajatnya ini atas bawah, tapi sama. Silakan mau pilih yang mana. Banyak sekali orang memilih laporan ini berbentuk seperti ini karena untuk menyiasati lebarnya kertas yang cukup ya. Jadi laporan derajatnya itu disusun atas dan bawah. Jadi yang atas aktiva, yang bawah adalah ekuitas dan kewajiban. Selanjutnya, nah ini yang paling penting ya, bahwa kenapa kita harus berkoperasi. Jadi kalau kita harus berkoperasi ini di dalam laporan promosi ekonomi anggota ini, bahwa yang paling bawah itu ya, yang B, 4B yang paling bawah itu jumlah promosi ekonomi anggota totalnya surplus. Surplus menandakan bahwa kalau masyarakat itu berkoperasi maka dia untung. Tapi kalau dia berkoperasi ternyata jumlah promosi ekonomi anggota itu minus, maka koperasi itu belum memberikan nilai tambah atau kesejahteraan kepada anggota maupun masyarakat sekitar. Jadi ini itu laporan yang tragis yang menandakan bahwa kita tahu bahwa berkoperasi itu sangat menguntungkan. Karena di sini dianalisa ya, yang pertama itu, yang 4A itu ada balas jasa simpan ya, nilai transaksi 12 juta. Kalau koperasi itu bunganya hanya 2% ya, kita mendapatkan 240, tapi lembaga lain 3%. Berarti manfaat OBI ya negatif 120. Lalu jasa pinjaman 3%, lembaga lain 4%, maka manfaat lebih surplus ya 1.200.000. Dan yang terakhir jasa progresi dari nilai yang 120 juta, koperasi mendapatkan 2.400.000, dari lembaga lain jasa progresinya lebih tinggi ya 3,5%, nilainya kita mendapatkan manfaat lebih 1.800.000, totalnya adalah 2.880.000, yaitu dari 2 surplus itu dikurangi 1 minus. Dan kita jabarkan ke dalam laporan. Jadi kita hitung dulu di 4A, lalu 4B itu ada laporannya. Jadi dari 3 laporan itu kita tahu ya, laporan hasil usaha koperasi surplus, lalu berikutnya kita bisa menuju neraca, dan yang terakhir kita tekankan menjadi penegasan bahwa laporan promosi ekonomi anggota koperasi itu menghasilkan hal yang surplus, sehingga dengan ini maka kesimpulannya bahwa masyarakat berkoperasi itu mendapatkan keuntungan atau lebih sejahtera. Oke, dari saya seperti itu. Mungkin dilanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas materinya yang begitu luar biasa. Tepuk tangan untuk materi kita semua. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar
Mbak yang warna merah ini, terus ada lagi. Oke, yang abu-abu udah dulu, terus sama yang ini. Oh iya, yang ibu pink itu tadi. Oke, jadi 1, 2, 3 ya. Silakan mulai dari Mbak yang merah. Maju ya Mbak, silakan. Bu, maju sekalian di sini Bu, boleh. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ananda Saputri. Saya dari SDKU Politeknik Negeri Malang Kota Kediri. Saya ingin bertanya. Sebelumnya kan saya masih belum memahami mengenai koperasi ya Bapak ya. Saya mau tanya mengenai apakah ada koperasi untuk operasional koperasi itu didukung dari pemerintah atau murni dari anggota untuk anggota. Untuk pertanyaan kedua, apakah dalam pinjaman koperasi itu dapat digunakan untuk mengembangkan usaha UMKM? Terima kasih. Sebentar Mbak, tadi pertanyaannya mengenai apakah modal koperasi untuk operasionalnya itu dari pemerintah atau dari anggota koperasi. Kemudian yang kedua mengenai dalam pinjaman koperasi apakah dapat digunakan untuk mengembangkan usaha UMKM? seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Silahkan untuk yang kedua, Masnya tadi. Selain 3M tersebut, apa yang biasanya menjadi masalah di koperasi yang kerap menjadikan koperasi yang sudah mapan atau berhasil, koperasi yang sedang melesat menjadi terjatuh? Untuk yang kedua, apakah benar jika seseorang mengatakan koperasi adalah sebagai himpunan orang atau anggota yang menanamkan modal atau usaha mereka di koperasi? Baik, izin konfirmasi Kak, tadi untuk pertanyaan pertama, selain dari 3M menyimpan meminjam mengangsur, apa yang menjadi masalah untuk koperasi? Yang kedua, apakah benar koperasi Koperasi dikatakan sebagai himpunan orang atau anggota yang menanamkan modal atau usaha mereka di koperasi. Terima kasih. Terima kasih. Silakan untuk pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gantawati dari SMK PGRI 1 Kediri. Mohon izin bertanya Bapak, mengenai koperasi simpan pinjam itu ada istilah 3M, menyimpan, kemudian meminjam dan mengangsur. Nah, masalahnya begini Bapak, ada anggota itu yang orangnya baik, terus kemudian pinjam. Beberapa waktu kemudian, orangnya ada masalah keluarga, terus kemudian dia pergi menghilang, tidak bisa dihubungi beserta keluarganya entah kemana, kata Pak. Nah, itu sehubungan dengan transparansi pada anggota tadi Pak. Bagaimana kita sebagai pengurus itu transparansi pada anggota. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kita menyikapi bisa dikatakan uang hilang tadi Bapak. Uangnya sekitar 17 juta. Apakah dengan cara mengurangi SHU, nopo pripo, melakukan berbanyak turun? Baik, terima kasih Ibu. Baik Bapak, ini sudah terkumpul 3 penanya. Mau langsung dijawab apa kita kumpulkan pertanyaan materi kedua Bapak? Oh langsung saja, baik. Baik Bapak, tadi untuk pertanyaan pertama, apakah modal koperasi adalah untuk operasional koperasi itu dari pemerintah atau dari anggota koperasi? Kemudian dalam pinjaman koperasi itu apakah boleh untuk usaha UMKM? Seperti itu Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, alhamdulillah ya. Jadi kita plus dulu untuk 3 pertanyaan. Ya. Terima kasih. Modal koperasi itu pertama kuncinya adalah dari anggota. Karena kalau dari, oleh dan untuk. Tetapi modal itu pun bisa didapat dari lain. Misalnya tadi sudah jelaskan, baik saya maupun Pak Narudi sudah menyampaikan bisa modal apabila di dalam pelayanan kepada anggota. Nah itu kekurangan uang kita untuk mencukupi kebutuhan anggota, maka bisa modal itu didapat dari lain. Bisa kita kerjasama dengan pihak koperasi lain yang
uangnya yang ada di koperasi macet, kan masih utang, sekarang masih banyak, ya. Jadi kita pinjam boleh, kita pinjam bank juga boleh. Ini bank misalkan piro persen untuk dijual dengan utang, piro persen itu sudah tidak iso, ya. Dan salah satunya adalah yang paling bagus adalah membuka keran simpanan sukarela. Terima kasih, ya, dengan memberikan bunga kepada penyimpan sukarela adalah lebih rendah daripada kita menjual jasa pinjaman. Misalnya pinjamannya berapa persen bunganya? 1,25% atau 1,5%. Nah, itu nanti yang untuk penyimpan sukarela itu bisa diberikan 0,5% misalnya bunganya, sehingga kita masih punya untung dalam mengelola dana. Masalah pemerintah, tadi bisa saja pemerintah memberikan modal kepada koperasi melalui dana hibah yang sekarang sudah ada di koperasi-koperasi di kategori khususnya. Ini ada dana hibah untuk modal di koperasi. Terus yang kedua pertanyaannya, untuk bolehkah untuk usaha PKM? Monggo silakan. Sampai misalnya pinjam itu ada berlaku pinjaman nama ini mutasi alamat ini mengajukan pinjaman sebanyak ini untuk keperluan dari situ untuk apa? Dan sampai misalnya untuk modal UMKM dia tambah sih karena modal penjualan pinjam itu sangat terbatas. Nek modal, nek sama pinjam koperasi misalnya 5 juta terus begitu TV ya, itu HP dan banyak gak bisa berkembang ya mana. Jadi sedapat mungkin semua pinjaman itu di untuk modal usaha itu paling bagus ya. Gimana? Tidak paham? Ada timbal balik tidak? Oh sudah cukup baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi ada 3M, menyimpan, meminjam, dan mengangsur. Apa yang menjadi masalah untuk koperasi selain dari 3M itu? Kemudian, apakah benar koperasi itu dikatakan sebagai himpunan anggota untuk menanamkan modal usaha seperti itu? Benar? Oh iya. Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih untuk pertanyaan nomor 2, ini cukup bagus. Jadi 3M ini menyimpan, meminjam, dan mengangsur. Nah, ini adalah kunci perkembangan dari sebuah koperasi. Apabila koperasi ini nyimpan tok, minjem tok, ngangsur ya salah besar koperasi, mesti bangkrut koperasinya, ya pasti itu Pak. Jadi masalah-masalah koperasi itu sebetulnya khusus, yang paling khusus adalah itu tadi. Nyimpen yang lancar nggak akan maju. Terus kemudian pinjemnya nyimpen tok nggak pinjem nggak berkembang. Akhirnya kita nanti di dalam penghitungan SRU kita bayari yang simpanan itu ya jasa simpanan dihitung nanti ya diperhitungkan dalam memberikan SRU jasa simpanan itu. Jasa pinjaman juga diperhitungkan. Sehingga dengan demikian masalah yang ada di dalam perkoperasian ini khususnya pada 3M itu tidak ada kelancaran dalam hal menyimpan, meminjam, dan mengangsur itu tadi, ya. Itu kunci. Terus kemudian himpunan orang menanamkan modal, ya betul. Jadi, tapi modal untuk koperasi, jadi sebetulnya itu modal itu didapat dari anggota. Jadi uang ini semuanya dari anggota. Terus kemudian dikelola oleh anggota, ya, kemudian dimanfaatkan oleh anggota. Jadi koperasi adalah sebuah asasnya berketuhanan dan kegotong-royongan tadi. Sehingga dengan demikian maka saling membantu antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Akan membantu lagi apabila data kekurangan, kemudian dibuka keran tentang adanya simpanan sukarela tadi. Ya, misalnya dalam sebuah koperasi itu untuk kurang ya.
tentunya nanti untuk yang SHU, untuk sisa hasil usaha itu simpanan yang namanya simpanan sukarela tidak masuk di dalam hitungan SHU. Karena apa? Karena sudah dapat bunga dari penyimpan sukarela itu sebanyak ketentuan, misalnya ditentukan di dalam rapat anggota acara kerja itu ditentukan nyimpen semua sukarela diberi bunga 0,5%. Kalau di tempat saya 0,25%, kecil sekali. Karena apa? Karena uang kita sudah banyak, mereka masih pengen nyimpen ya nggak apa-apa. Dibanding nyimpen nembak simpanan dengan pajak, ya. Naik koperasi kan, tapi masih begitu. Itu masih. Ya. Bagaimana Mas, ada feedback tidak? Apa sudah cukup? Cukup, baik, terima kasih. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga, koperasi simpan pinjam itu ada 3M. Nah, ada kasus, ada anggota itu balik, nah anggota ini meminjamkan kepada koperasi. Kemudian ada masalah keluarga. Nah, tidak bisa untuk dihubungi, dan gimana kita ini sebagai pengurus koperasi ini bisa transparansi ke anggota koperasi, begitu Pak? Terima kasih. Ibu dari mana Bu? SMK PGRI 1. SMK PGRI 1 di Bukan Pak, yang ke sebelah selatannya BKD. Oh, sudah. Iya. BKD itu ya, jadi sama ya, jadi kuncinya adalah lancar meminjam dan lancar mengasuh. Dan jadi kan masalahnya nih angsuran kesehatan. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena ada permasalahan keluarga, permasalahan orang sendiri itu, sehingga terjadi kredit macet di dalam koperasi itu. Nah, kredit macet ini bisa sebetulnya dicegah pada saat memberikan ACC pinjaman. Itu tadi harus selektif di dalam memberikan meng-ACC jumlah pinjaman itu. Jadi kunci yang pertama adalah safety, jadi mengamankan uang. Ini uang anggota, bukan uangnya pengurus, karena adalah uang anggota. Terus kemudian apabila mengajukan pinjaman, kemampuan peminjam ini dalam mengatur cukup mampu apa tidak, seperti itu. Terus kemudian dijual lagi track record dan kemarin itu bagaimana. Seperti itu dalam berikan ACC pinjaman seperti itu. Jadi safety itu yang paling utama. Terus kemudian ini biasa kalau track record ya pusing, tidak ada kerjaan bisa seperti itu. Namun demikian sebaiknya itu pengurus, jadi minimal pengurus harian, ketua, sekretaris bendahara itu dipanggil yang bermasalah ini. Oh, sudah hilang. Nah ini kembali lagi, kalau hutang itu terus akan dibawa lagi. Kalau di tempat saya tidak akan saya hapus hutang. Karena apa? Karena hutang itu adalah akan dibawa lagi sampai dengan kapanpun. Ya, kecuali itu memang beberapa anggota ngesahnya dihapus. Ya, dihapus hutang dari A ini. Atau misalnya pada saat pembagian SHU, terus transport, terus ya kan datang rapat itu dapat transport, terus kemudian ada SHU, ada lagi THR, ada lagi apa? Itu apapun dari yang menjadi hak mereka itu tidak diberikan, tetapi dimasukkan untuk mencicil kepada pinjaman yang ada sekarang ini. Dan kalau mungkin disepakati pokoknya misalnya pokoknya tanya 5 juta misalnya, itu dicicil sampai habis dari hak-hak mereka yang mesti didapatkan tapi tidak diberikan. Itu disepakati seperti itu.
boleh saja seperti itu. Kalau apalagi orangnya sudah enak dan orangnya sudah enak tidak menyepakati bahwa aku ketua emang kan dan seperti itu. Gitu. Jadi kita tidak. Saya kira demikian Pak Lurah kan bisa. Saya bisa menambahkan sedikit ya secara teknis. Jadi kalau hal itu terjadi, jadi salah satu anggota koperasi tadi punya pinjaman terus tidak ada kabar, maka secara teknis bisa dilakukan seperti itu, membentuk rapat anggota khusus untuk membahas hal itu. Di dalam rapat anggota khusus itu misalkan disepakati bahwa saldo pinjaman tersebut tidak ingin dicairkan karena banyak alasan, banyak hal dan seterusnya dan dokumen-dokumen bukti. Lalu berikutnya itu dituangkan dalam berita acara. Dalam berita acara penghapusan salah satu piutang yang tidak bisa ditagih. Maka dari itu kalau sudah diadakan berita acara, maka konsekuensinya apa? Akan mengurangi laba koperasi. Nah, mengurangi laba koperasi dan ujung-ujungnya bahwa pasti nanti SHU akan berkurang tidak seperti biasa. Jadi konsep transparansinya adalah menyelenggarakan rapat anggota khusus membahas tentang saldo yang tidak bisa dipulihkan oleh koperasi tersebut. Lalu berikutnya kalau sudah disepakati, tentunya dengan berbagai dokumen, lalu penagihan dan seterusnya itu, lalu dituangkan dalam berita acara, sehingga nanti koperasinya itu akan berbicara pada berita acara itu untuk dituangkan ke dalam jurnal dan mengurangi dari saldo koperasi pada periode tersebut. Dan tentunya dalam rapat itu sudah disampaikan bahwa efeknya adalah nantinya akan mengurangi SHU yang akan dibagikan. Sehingga dengan begitu koperasi tetap jalan di bulan ini, dan tentunya itu dari pembelajaran. Mungkin saja nanti kalau ada anggota yang sudah mulai ada indikasi seperti itu, nanti perlu statement seperti yang dilakukan oleh Pak Wakil, yang disampaikan oleh Pak Wakil. Jadi bentuk transparansinya adalah apa tadi Bu? Berita acara ya, berita acara tadi penantangannya banyak. Itu selain mengurus anggota dan seterusnya itu bahwa mengesahkan bahwa dana tersebut tidak akan kembali dan harus dihapus. Tapi dihapus secara akuntansi Bu ya, tagihnya tetap. Ya, jadi tagihnya itu tetap nanti suatu saat ketemu dan seterusnya tetap tagih. Tapi secara akuntansi sudah dihapus. Tagihnya sekian bisa. Semakin jelas itu ya. Di koperasi kita sudah ada berita acara seperti itu, sehingga dengan demikian sudah masuk seperti itu. Namun perlu saya sampaikan, ini ada sebuah hadis Bukhari yang lengkap ya. Tak bacakan aja. Bayar hutang jangan menunggu ditagih ya. Karena mungkin yang menghutangkan sangat menghargaimu sehingga tidak berani untuk menagih. Caramu membayar hutang adalah cerminan bagaimana rezekimu datang. Caramu membayar hutang adalah cerminan bagaimana rezekimu datang. Mempersulit hutang, maka rezekimu juga sulit datang. Kemudian yang ketiga, siapa yang berhutang lantas berniat tidak mengembalikan, maka Allah akan mempersulit hidupnya. Ini yang menjadi pedoman dari hadis Rasulullah. Hadis Bukhari ini jelas-jelas sahih. Kata Bu ya, jadi semakin jelas. Tidak dilakukan rapat dulu, rapat khusus fokus, terus kemudian beserta mengundang para anggota. Khusus itu artinya bisa diwakili, biasanya 20% dari anggota. Dan seperti itu, ini ada masalah seperti ini. Baik, sudah jelas ya Bu? Baik, ya terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yakni pertanyaan untuk materi kedua. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Bentar, semuanya. Bentar. Hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, yang terdepan ini depan, terus sana. Yang enggak, yang belakangnya mau enggak. Terus sama yang belakang sana.
Oke, jadi 1, 2 tadi ya, kelasnya, terus yang belakang tadi. Silahkan untuk maju ke depan bagian ini. Jadi mohon izin Bapak, saya izin bertanya. Sebelumnya saya Kalina Pradana, saya berasal dari SMK Negeri 2 Kota Kediri, dan di sini saya mewakili Koperasi Sumber Rezeki Atta dan Koperasi Ronggo Sport Art Center. Jadi saya izin menyinggung sedikit tentang modernisasi koperasi. Jadi di generasi muda zaman sekarang sangat erat kaitannya dengan dunia maya dan dunia digital, di mana banyak kegiatan seperti transaksi dan jual beli yang terjadi atau terlaksana secara digital. Jadi pertanyaan saya yang pertama, apa saja digitalisasi atau modernisasi koperasi yang telah direncanakan maupun yang sudah berjalan terkait pengelolaan koperasi di Indonesia? Lalu pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan supaya kegiatan koperasi dapat tetap berjalan dengan efektif dan efisien apabila kegiatan tersebut berjalan secara digital? Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya apa saja digitalisasi atau modernisasi terkait pengelolaan koperasi dan apa saja yang dilakukan agar koperasi bisa berjalan di era digital. Begitu Pak. Oh iya, terima kasih. Silahkan untuk pertanyaan kedua. Terima kasih Pak buat semuanya juga kawan. Perkenalkan nama saya Adi, saya Guru Asyari dari SMK Muda Kota Kediri. Jadi begini Bapak, sesuai dengan tema kita berkumpul semua di sini kan semua para siswa Pak. Terus saya bertanya bahwa terkait perizinan untuk mendirikan sebuah koperasi itu dipeta-petakan sesuai dengan unit usahanya atau satu izin koperasi, tapi nanti usahanya bisa banyak. Jadi katakanlah izin koperasinya mungkin sifat pinjam, tapi di dalamnya nanti bisa langsung secara otomatis bisa jual beli dan sebagainya. Itu yang pertama terkait perizinan. Yang kedua, itu kan kita semua notabene para siswa. Dan para siswa itu jika lokasi kita atau domisili kita tidak sama, apakah kita itu bisa mengambil anggota itu dari siswa kita yang sebenarnya kita juga sudah mempunyai mangsa pasar, yaitu siswa kita sendiri, namun terbatasi oleh satu waktu mereka bersekolah, ya dengan 3 tahun dan sebagainya. Yang kedua dengan jarak. Nah, itu apakah kita bisa di dalam aturan resmi barunya untuk waktu itu ada pembatasan atau boleh 3 tahun habis itu bisa keluar informasi? Itu dulu pertanyaan dari saya. Mau tersebut kami tadi. Terima kasih. Izin konfirmasi dulu tadi untuk pertanyaannya terkait perizinan mendirikan koperasi sama para siswa jika domisilinya tidak sama, apakah bisa mengambil siswa itu kemudian dalam waktu 3 tahun? Jarak waktu ya, terhalang jarak waktu. Kalau kami yang ikut koperasi yang Bapak Ibu guru mungkin bisa lontong sampai kita pensiun. Tapi kalau siswa-siswa seperti ini kan mungkin di sekolah hanya 3 tahun maksimal. Itu apakah ada peningkatan dari lembaga yang menaungi itu atau kita ambil kebijakan kita? Baik, terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya untuk pertanyaan ketiga silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak, untuk mengenai masalah keuangan dalam koperasi, kan tidak setiap koperasi itu setiap tahun pasti ada selisih dan tidak mengalami ketidakstabilan. Nah, ketika terjadi minus, suatu saat terjadi minus, untuk supaya anggotanya tetap tidak dirugikan, itu
Kemudian yang kedua, untuk koperasi yang awalnya simpan pinjam, kemudian ada keuntungan, digunakan untuk jual beli. Itu caranya membagi keuntungan untuk seluruh anggota itu bagaimana? Baik, Mbak, izin konfirmasi dulu. Tadi mengenai masalah keuangan koperasi jika tidak stabil dan terjadi minus, bagaimana agar anggota tidak dirugikan, gitu ya. Untuk yang kedua, awalnya simpan pinjam, koperasi simpan pinjam, kemudian digunakan untuk usaha, bagaimana? Untuk keuntungan dalam jual beli tersebut, idealnya pembagian keuntungannya untuk seluruh anggota itu bagaimana? Terima kasih. Tangan untuk para penanya yang ada terlebih dahulu. Baik, Bapak langsung dijawab saja ya, Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama Bapak terkait modernisasi koperasi. Apa saja digitalisasi atau modernisasi terkait pengelolaan koperasi? Lalu apa yang dilakukan agar koperasi tetap berjalan di era digital ini? Saya mencoba menjawab ya. Tapi tadi mungkin ada pertanyaan kedua yang saya minta bertanya karena bagaimana siswa kalau sudah lulus itu dia masih menjadi anggota itu atau bagaimana? Nah, pertama saya akan bicara tentang digitalisasi ya, bahwa memang di era sekarang ya untuk memudahkan ya, jadi untuk memudahkan transaksi yang dicatat oleh koperasi itu sekarang sudah tersedia banyak platform pembukuan yang sifatnya online, yang sifatnya pakai sistem dan seterusnya. Dan itu sangat membantu ya bagi kita semua, karena yang sudah kami jalani ya begitu banyak koperasi-koperasi itu yang ribet dengan accounting-nya itu, karena tidak semua orang-orang yang terlibat dalam koperasi itu mampu untuk menyelesaikan secara akuntansi dalam laporan keuangan. Jadi tentu sebetulnya pihak pengelola koperasi itu dibebaskan ya, mau menggunakan platform mesin accounting yang mana yang digunakan, silakan. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Seperti yang gratis kalau ada juga apa itu dari siswa ya di SMK itu ada ngeyok gitu ya, yang bisa kita gunakan gratis dalam kurun waktu tertentu, MJOB itu ya, sehingga sangat memudahkan. Lalu berikutnya memang dengan digitalisasi itu justru malah follow-up-nya juga makin gampang ya, karena dokumen-dokumen itu tercatat. Jadi kan seperti gitu ya kalau kita analogikan. Jadi perusahaan itu akan menerima pembayaran tunai atau lewat transfer. Tentunya enak transfer karena suatu saat kita bisa cek kan gitu. Tapi kalau untuk manual itu bisa saja sudah terbayarkan, ditunda pencatatannya, dan itu akan membuat kontraproduktif bagi perusahaan tersebut. Jadi justru di hari ini ya, jadi silakan Anda memilih platform digital untuk memudahkan dalam berkoperasi, khususnya dalam pemrosesan data. Lalu berikutnya dengan digitalisasi tersebut justru malah memudahkan kita ya untuk melakukan proses tentang aktivitas koperasi yang bisa kita ungkap lagi ya. Jadi jejak digitalnya apakah proses yang kita rencanakan itu sudah betul atau tidak. Jadi makin lebih bagus ya kalau menggunakan seperti itu. Jadi cepatnya dapat, lalu keakuratan data apa itu didapatkan, dan berikutnya untuk penelusuran data-data itu juga makin mudah. Bagaimana Mbaknya, ada feedback atau sudah cukup? Sudah cukup, baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Pak terkait perizinan mendirikan koperasi, kemudian terkait para siswa jika domisili kita tidak sama, apakah bisa mengambil siswa dari kita sendiri karena terhalang jarak waktu 3 tahun? Bagaimana cara menyikapinya? Itu saya skip dulu, yang kedua dulu. Nanti biar Pak Margil. Yang kedua, pertanyaan yang kedua satu dulu. Yang ketiga berarti ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga mengenai masalah keuangan koperasi,
Satu lagi, awalnya simpan pinjam, kemudian bagaimana caranya ketika koperasi uang tersebut digunakan untuk usaha dan bagaimana cara membagikan keuntungannya? Ya. Ya, terima kasih. Pertama begini ya, jadi minus yang dimaksud itu minus dalam koperasi tersebut atau akumulasi. Jadi begini, koperasi itu dalam menentukan SHU. Jadi bisa saja dia tidak membagikan seluruh laba yang ada, tapi sebagian yang akan dibagikan dalam bentuk SHU, yang sebagian direinvestasi atau menjadi pembukaan modal koperasi. Jadi seperti itu. Jadi jangan dianggap kalau satu periode koperasi itu minus, lalu berikutnya dia tidak punya saldo SHU. Karena saldo SHU itu hasil dari akumulasi dari SHU tahun-tahun atau periode-periode sebelumnya. Jadi sangat bisa ya dilakukan ya pada periode ini, misalkan ya akumulasi saldo SHU 10 juta, periode ini minus 5 juta. Berarti SHU-nya masih bersaldo 5 juta dan itu sangat mungkin untuk membayar SHU atau membagikan SHU. Itu yang pertama. Jadi kalau dikatakan bahwa kalau memang kinerja koperasi itu minus, tentunya karena rugi ya minus, tentunya maka aktivitas pemberian kemakmuran kepada anggota koperasi itu juga tertahan kan gitu. Jadi kalau sebuah koperasi itu minus, pasti anggotanya menanggung kerugian. Tapi bukan berarti pada suatu saat ya koperasi itu minus tadi 5 juta, padahal saldo SHU itu 10 juta, maka tentunya saldo SHU masih 5 juta dan itu memungkinkan untuk membayar SHU. Jadi jangan khawatir meskipun periode tersebut rugi, koperasi belum tentu dia tidak mampu membayar SHU, asalkan saldo SHU itu masih surplus, dia tetap bisa membayar SHU. Lalu berikutnya yang terkait dengan aktivitas lain ya. Kalau tadi bentuknya koperasi simpan pinjam itu kan pendapatannya dari jasa anggota ya. Jasa anggota itu gampangnya kalau kita ngomong bunga atau bagi hasil. Yang kedua adalah jasa profesi. Lalu berikutnya harusnya pendapatan normalnya seperti itu. Tapi bagaimana jika koperasi itu ternyata dengan adanya modal yang lebih, dia beraktivitas untuk menjual barang, gitu kan ya. Lalu dia mendapatkan keuntungan dari penjualan barang. Tetap saja, jadi koperasi nanti punya pos pendapatan 3. Tadi kan jasa bunga ya, yang kedua jasa profesi, yang 3 itu nanti adalah pendapatan dari penjualan. Jadi dengan begitu pos pendapatannya ada 3, tentunya akan menambah laba dari koperasi itu. Dan tekniknya tetap sama, laba koperasi itu nanti menjadi dasar untuk diakumulasi SHU sebelumnya untuk dibayarkan dalam bentuk SHU. Jadi tidak usah dibedakan, yang penting itu pos pendapatan yang 3 dan seluruh pendapatan akan dijumlahkan, dikurangi seluruh beban tadi ya, beban bunga, beban harga pokok barang yang dijual tadi, beserta beban administrasi tadi, sehingga saldonya menjadi dasar untuk pembayaran SHU. Jadi tetap melalui mekanisme pembayaran SHU, tapi setelah koperasinya simpan pinjam itu berjalan, dia punya usaha lain yaitu menjual barang, jadi keuntungan saldo penjualan barang itu akan menambah pendapatan dan berikutnya dikurangi seluruh biaya untuk menjadi dasar pembayaran SHU, tentunya dengan mempertimbangkan saldo SHU tahun-tahun sebelumnya. Jadi begitu ya, jadi memang ada sebuah aturan, jadi bukan ya kesepakatan ya, bahwa koperasi itu kalau ingin berkembang tentunya dia harus mampu mengakumulasi modal kan, daripada dia pinjam dari luar kan gitu, berbayar kan kalau pinjam dari luar. Tapi kalau setiap kali dia menguntungkan tidak seluruhnya dibagi dengan SHU, maka dana yang meminjam itu bisa diputar gitu ya, diputar berikutnya dan dampaknya bisa dikatakan tanpa biaya karena itu modal dari dalam seperti itu. Jadi mohon untuk dipahami ya bahwa tidak setiap periode koperasi itu rugi, dia tidak mampu bayar SHU. Asal akumulasi dari SHU itu masih surplus, dia mampu membayar SHU. Nah, maka dari itu
seringkali ya manajemen koperasi itu mengelola ya supaya koperasi itu punya daya tawar yang tinggi dan sangat dinanti atau diminati masyarakat. Caranya begini, jangan pada saat labanya tinggi bayar SAU banyak, lalu saat laba kecil, tapi pengurus itu berupaya bahwa setiap pembayaran SAU itu diupayakan meningkat. Nah, meningkat. Jadi, sebenarnya tahun ini berapa? Misalkan 25.000, sudah tahun berikutnya 30, 40, itu lebih diapresiasi oleh masyarakat sehingga masyarakat berbondong-bondong. Ini koperasi ini begitu bagus ya. Ternyata pembayaran SAU-nya selalu meningkat. Nah, itu merupakan kabar-kabar yang baik yang tentunya bisa dilakukan oleh pengurus dalam rangka untuk meraih lagi banyak sekali anggota koperasi itu untuk bergabung. Jadi itu bisa ditata seperti itu. Jadi tidak naik turun itu kan akan membuat kepercayaan kan runtuh juga kan ya. Saat ini besoknya besar, besok kecil, bahkan besok tidak membayar SAU dan seterusnya itu. Jadi tetap ditata, meskipun sahamnya besar itu diupayakan bahwa setiap kali pembayaran SAU itu selalu meningkat. Itu akan mendapatkan apresiasi yang baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu makin sering tertarik pada koperasi. Lalu berikutnya tadi ada sedikit tadi ya. Jadi ini yang saya tahu, nanti biar Pak Mardiono yang sudah menjadi pelaku daripada koperasi ya. Jadi saya sering kali ya. Jadi ada koperasi itu yang khusus ya, koperasi simpan pinjam. Tapi ada yang koperasi itu serba usaha. Berarti di situ ada unit pertokoan, ada unit pertanian, ada unit simpan pinjam. Nah, laporan keuangannya nanti disusun laporan keuangan gabungan dari 3 unit itu. Jadi yang saya tahu seperti itu. Jadi belum tentu ya sebuah koperasi yang melakukan aktivitas simpan pinjam itu pasti koperasi simpan pinjam. Bisa juga adalah koperasi serba usaha yang salah satu unitnya adalah unit simpan pinjam. Jadi ada banyak unit simpan pinjam, unit pertokoan, unit pertanian dan seterusnya itu. Dan masalah seperti itu ya, yang penting tidak tahu ya atau pendiriannya harus disebut seperti itu ya kalau dia merupakan koperasi yang serba usaha atau spesifik koperasi hanya simpan pinjam. Jadi nanti kalau modelnya koperasi itu yang terdiri dari berbagai unit, maka laporan keuangannya jangan lupa disusun laporan keuangan gabungan. Gabungan itu artinya gabungan dari seluruh unit yang ada di koperasi serba usaha. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Gimana dari banyak tadi ada feedbacknya nih Pak? Setuju. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Bapak mengenai 3M tadi, mau diulangi lagi atau langsung jawab saja Pak? Tadi terkait itu, bukan maaf, terkait perizinan mendirikan koperasi. Oke. Terima kasih dari penanya kedua ya tadi. Proses yang kedua. Yang pertama adalah mengenai perizinan. Perizinan ini tentunya harus melakukan permohonan kepada siapa? Ke dinas koperasi. Ini ada suratnya. Apa saja permohonan ini nanti persyaratannya apa yang perlu disiapkan itu ada. Ya. Tapi kalau ini koperasi siswa, itu tetap ke dinas koperasi tetap. Tapi kalau koperasi siswa tidak serumit ya yang disiapkan seperti koperasi-koperasi yang pada umumnya ini. Ya. Kemudian yang perlu disiapkan misalnya surat permohonan, terus fotokopi akta pendirian dari koperasi itu, terus kemudian anggaran dasar, fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga yang disahkan. Ya kan oleh siapa? Oleh pemerintah. Kemudian kalau koperasi-koperasi biasanya ada transferannya koperasi ini untuk 3 tahun ke depan. Terus fotokopi pengurus pengawas, fotokopi akad pengurus pengawas, biodata, foto ukuran 46 sekian. Ini perizinan ya jelas di dinas koperasi. Ya. Terus masalah koperasi siswa, bagaimana dengan 3 ini tadi ya? Yang kemungkinan dengan rentang waktu 3 tahun ini kan sudah kelar. Kita kembali lagi, itu namanya apa? Koperasi siswa. Kalau dia sudah tidak menjadi siswa, artinya bukan menjadi anggota koperasi
siswa. Artinya dia keluar. Nah, dengan seperti ini, apabila dia sudah lulus, ini kewajiban dari pengurus koperasi ini mengembalikan simpanan yang ada kepada siswa yang keluar dari siswa. Misalnya sekolahnya mana tadi sekolah? SMK Aluda. SMK Aluda misalnya. Terus lulus sebanyak 26 apa 100 misalnya 100 anak ini menjadi kopsis pada saat itu. Dari 100 anak ini karena sudah tidak menjadi siswa lagi, ya sudah secara otomatis itu gugur jadi dari keanggotaan koperasi siswa ini. Kemudian hak yang harus diberikan oleh pengurus kepada siswa yang sudah dibantu harus diberikan. Itu maksudnya. Oke. Yang tadi masalah SHU ya, tak tambahin ini ya. SHU itu gini, kalau pengertian SHU sisa hasil usaha. Jadi semua pendapatan baik dari manapun tadi ada saya baik itu dari simpan pinjam maupun dari jual-jual misalnya dari jasa pinjaman, terus jasa provisi, administrasi, ya, terus kemudian ada usaha lain. Nah, 3 ini menjadi sebuah pendapatan. Kalau sudah menjadi pendapatan, misalnya pendapatannya berapa? 10 juta. Terus kemudian beban operasionalnya berapa? Nah, di beban operasional ini, ya, nanti bisa saja di dalam beban operasional ini di samping dana-dana yang dikeluarkan untuk operasional koperasi, tetapi dana untuk meningkatkan kesejahteraan juga bisa. Sehingga apabila kadang-kadang SHU-nya SID, tapi ada dana kesejahteraan anggota yang lain yang diterimakan, padahal itu sebetulnya SHU. Nah itu ya, jadi bisa saja seperti itu. Biasanya mensiasati wajib. Jika wakil dari SHU wajibnya wakil, seperti itu bisa seperti itu. Bisa saja nanti dikeluarkan menjadi beban dinamakan dana kesejahteraan anggota, itu nanti bisa saja. Sehingga SHU itu boleh saja tidak apa-apa. Bahkan di PKPN itu SHU-nya 0, tapi dia menggunakan apa? Partisipasi anggota. Nah, namun demikian menjadi koperasi ini adalah menjadi sebuah objek pajak. Kalau sudah menjadi objek pajak itu kan mesti dari badan usaha. Nah, badan usaha mesti ada untung apa rugi, ya, seperti ini. Kalau sudah ada untung apa rugi dari usaha, artinya kan mesti jadi sebuah objek yang harus memberikan menghitung pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Gini, itu ya. Jadi tambahan dari SHU itu tadi seperti ini. Jadi SHU itu sebetulnya kesejahteraan anggota, tapi bukan kesejahteraan anggota itu bukan hanya SHU saja, itu seperti penjelasan sudah diterimakan THR, itu juga kesejahteraan. THR itu yang menjadi beban, ya kan? Beban yang dikeluarkan untuk kesejahteraan. Itu juga diambil dari pendapatan koperasi. THR, terus transport ditingkatkan misalnya. Itu juga menjadi kesejahteraan. Kondisi transportnya sangat cair dan tidaknya jadi satu meningkat kesejahteraannya. Seperti itu ya namanya. Baik, sudah cukup ya Pak tadi? Sudah, oke. Baik teman-teman, sudah cukup semua pertanyaan terjawab ya. Dan nanti dimohon untuk yang bertanya jangan bubar dulu, tolong merapat dulu ke pinggir bangun dulu ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber kita, Bapak Ahmad Naruni dan Bapak Mardiono, mengenai jati diri dan juga tata kelola operasi. Semoga materi yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menambah wawasan kita untuk kedepannya. Sekian dari saya, izin pamit undur diri. Sebelumnya